31. Edward de Vere, yang lebih dikenal sebagai William Shakespeare, 1550 sampai 1604. Penyair dan penulis naskah drama besar Inggris, William Shakespeare pada umumnya diakui sebagai penulis terbesar yang pernah ada. Ada banyak pertikaian mengenai identitasnya yang akan dibahas nanti. Namun, bakat dan pencapaian penulis ini diakui oleh semua orang. Shakespeare menulis sedikitnya 36 naskah, termasuk adikarya-adikarya semacam Hamlet, Macbeth, King Lear, Julius Caesar, dan Othello. Sehimpunan berisi 154 soneta dan beberapa puisi yang lebih panjang. Memandang kejeniusan, pencapaian, dan ketenaran yang patut diterimanya, mungkin agak aneh bahwa namanya tidak muncul lebih tinggi dalam daftar ini. Saya memberikan peringkat serendah ini bukan karena saya tidak menghargai pencapaian artistiknya, melainkan karena saya percaya bahwa secara umum tokoh-tokoh sastra dan seni relatif kurang memiliki pengaruh pada perjalanan sejarah manusia. Aktivitas-aktivitas seorang pemimpin agama, ilmuwan, politisi, penjelajah, atau filsuf seringkali memengaruhi perkembangan-perkembangan di dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Misalnya, kemajuan ilmiah berdampak besar pada peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi, serta juga memengaruhi kepercayaan religius, sikap filosofis, dan perkembangan seni. Namun, seorang pelukis terkenal, walaupun dia memiliki banyak pengaruh pada karya pelukis-pelukis setelahnya, pengaruhnya terhadap perkembangan musik dan sastra biasanya tidak seberapa, dan nyaris tak ada pengaruhnya pada ilmu pengetahuan, penjelajahan, atau bidang-bidang lain dalam kehidupan manusia. Pernyataan serupa berlaku untuk para penyair, penulis naskah drama, dan komposer musik. Secara umum, tokoh-tokoh seni hanya memengaruhi kesenian dan bahkan hanya bidang seni tertentu yang mereka geluti. Karena alasan inilah tidak ada tokoh sastra, musik, atau seni visual yang dimasukkan dalam 20 peringkat teratas, dan hanya segelintir yang berhasil masuk dalam daftar ini. Lalu mengapa tetap ada tokoh seni dalam daftar ini? Satu jawabannya adalah bahwa sebagian budaya kita secara umum dalam makna sosiologis digubah dari kesenian. Seni membantu jalinan kerekatan dalam masyarakat. Tak heran, seni menjadi fitur dari setiap peradaban manusia yang pernah ada. Lebih dari itu, kenikmatan atas seni memainkan peran langsung dalam hidup setiap individu. Dengan kata lain, seorang individu mungkin menghabiskan sebagian waktunya dengan membaca buku, sebagian lagi mengagumi lukisan. Bahkan walaupun waktu yang kita habiskan untuk mendengarkan musik tidak memiliki efek apapun pada aktivitas kita lainnya di waktu yang sama, kita tetap menghabiskan cukup banyak waktu dalam hidup kita untuk itu. Tapi seni benar-benar berdampak pada aktivitas kita yang lain dan dalam makna tertentu pada seluruh hidup kita. Seni menghubungkan kita pada jiwa kita, mengekspresikan perasaan-perasaan terdalam kita,
dan membuat kita akrab dengannya. Dalam beberapa kasus, karya artistik memiliki isian filosofis yang kurang lebih eksplisit, yang dapat memengaruhi sikap kita pada topik lainnya. Tentu saja, ini lebih sering terjadi pada karya-karya sastra daripada seni musik atau lukisan. Contohnya, ketika dalam Romeo dan Juliet, babak 3 adegan 1, Shakespeare membuat si pangeran berkata, "Belas kasihan tapi pembunuhan. Maafkan mereka-mereka yang membunuh." Satu ide dipaparkan bahwa baik disetujui atau tidak oleh pembacanya, kata-kata itu memiliki isian filosofis yang lebih jelas dan lebih mungkin memengaruhi sikap politik daripada misalnya ketika memandangi lukisan Mona Lisa. Tidak diragukan lagi bahwa Shakespeare lebih menonjol ketimbang tokoh-tokoh sastra lainnya. Sekarang ini hanya sedikit orang yang membaca karya-karya Chaucer, Virgil, bahkan juga Homer, kecuali ketika karya-karya itu diwajibkan untuk dibaca di sekolah. Toh, pertunjukan salah satu drama Shakespeare pasti dihadiri banyak orang. Bakat Shakespeare untuk menggubah kalimat-kalimat menyentuh tidaklah tertandingi, dan kata-katanya kerap kali dikutip bahkan oleh orang-orang yang tidak pernah menonton atau membaca naskah dramanya. Lebih dari itu, popularitasnya jelas bukan merupakan ketenaran sesaat. Karya-karyanya telah memberikan kesenangan kepada para pembaca dan penonton selama 4 abad. Karena semua karya itu telah berhasil melewati ujian waktu, tampaknya masuk akal jika kita mengasumsikan bahwa karya-karya Shakespeare akan tetap populer sampai berabad-abad mendatang. Dalam menakar arti penting Shakespeare, kita harus memperhitungkan bahwa jika dia tidak dilahirkan, karya-karyanya tidak akan pernah dituliskan. Tentu saja pernyataan serupa dapat dibuat menyangkut semua tokoh seni maupun sastra. Namun faktor itu tidak dirasa sangat penting dalam menakar pengaruh para seniman yang kurang menonjol. Walau Shakespeare menulis dalam bahasa Inggris, dia benar-benar merupakan seorang tokoh dunia. Jika tidak dapat disebut sebagai bahasa universal, bahasa Inggris merupakan yang paling mendekati dibanding bahasa-bahasa lainnya. Lebih dari itu, karya-karya Shakespeare sudah diterjemahkan secara luas, serta karya-karyanya telah dibaca dan dipanggungkan di begitu banyak negara. Tentu saja ada beberapa penulis populer yang karya-karyanya tidak dipandang sebelah mata oleh para kritikus sastra. Tidak demikian dengan Shakespeare yang karya-karyanya menerima pujian tanpa putus dari para ahli sastra. Generasi demi generasi penulis naskah telah mempelajari karya-karyanya dan mencoba meniru bakat sastranya. Kombinasi besarnya pengaruh pada penulis lain dan popularitas yang tidak putus-putus ini mempertegas bahwa William Shakespeare layak mendapat posisi tinggi dalam buku ini. Namun ada kontroversi panjang tentang identitas orang yang menulis dengan memakai nama tersebut. Pandangan ortodoks yang saya terima tanpa banyak tanya ketika menulis edisi pertama buku ini adalah bahwa dia merupakan orang yang sama dengan William Shakespeare
yang dilahirkan di Stanford on Avon pada 1564 dan wafat di sana pada 1616. Namun setelah dengan teliti menilai argumen yang diajukan kaum skeptik dan argumen tandingan yang diajukan kaum ortodoks, saya menyimpulkan bahwa kaum skeptik memiliki argumen yang jauh lebih kuat dan meyakinkan. Sebagian besar bukti menunjukkan bahwa William Shakespeare merupakan nama pena yang digunakan oleh Edward de Vere, Earl of Oxford ke-17, dan bahwa William Shakespeare atau Shakespeare atau Shakespeare atau Shakespeare atau Shakespeare, nama keluarga ini dieja dengan beberapa cara di Stanford, namun nyaris selalu tanpa E yang pertama, sehingga kata ini diucapkan dengan agak berbeda dengan bunyi A pendek dibandingkan pengucapan nama Shakespeare. Saya tidak ingin mengatakan bahwa de Vere hanya seorang penulis bayangan bagi Shakespeare yang mengambil seluruh pujian bagi dirinya sendiri. Selama hidupnya, Shakespeare tidak dianggap sebagai penulis. Dia bahkan tidak pernah mengajukan klaim itu. Pandangan bahwa Shakespeare adalah si penulis naskah besar William Shakespeare baru muncul pada 1623, 7 tahun setelah wafatnya Shakespeare. Ketika edisi pertama naskah-naskah Shakespeare pertama kali muncul, editor buku itu menyertakan sebuah tulisan pengantar di mana disinggung secara terus-menerus, walaupun tidak pernah dinyatakan secara langsung, bahwa adalah si orang dari Stanford on Avon yang menuliskan naskah-naskah tersebut. Untuk memahami mengapa mustahil Shakespeare menjadi penulis naskahnya, pertama-tama harus disajikan versi ortodoks dari biografinya yang bunyinya sebagai berikut. Ayah Shakespeare, John, pernah kaya namun jatuh miskin. William kecil pun dibesarkan dalam kondisi keuangan yang sulit. Toh dia masih dapat menempuh pendidikan di Stratford Grammar School, di mana dia belajar bahasa Latin dan sastra klasik. Ketika William berusia 18 tahun, dia menghamili seorang wanita muda bernama Anne Hathaway. Dia menikahi wanita itu dan Anne melahirkan beberapa bulan kemudian. 2,5 tahun kemudian, dia memberikan anak kembar untuk William. Jadi, William sudah punya seorang istri dan 3 anak yang harus dihidupinya sebelum dia berusia 21 tahun. Kita tidak memiliki pengetahuan mengenai kegiatan-kegiatannya atau di mana dia berada selama 6 tahun berikutnya. Tapi di awal 1590-an, dia merupakan seorang aktor yang sukses, namun dengan segera beralih pada penulisan naskah dan puisi. Pada 1598, dia telah dipuji sebagai penulis terbesar di Inggris dibandingkan semua yang pernah hidup dan yang sudah meninggal. Shakespeare tinggal di London selama kurang lebih 20 tahun, masa di mana dia menulis setidaknya 36 drama, 154 soneta, dan beberapa puisi yang lebih panjang. Dalam beberapa tahun dia menjadi kaya raya. Pada tahun 1597, dia sanggup membeli rumah mewah New Place di Stratford. Keluarganya tetap tinggal di Stratford, namun dia terus menyokong kehidupan mereka. Anehnya,
William tidak pernah menerbitkan satupun drama-drama hebat yang ditulisnya. Namun para penerbit licik yang menyadari nilai komersial naskah-naskah itu menerbitkan nyaris separuhnya dalam bentuk edisi-edisi bajakan. Walau edisi-edisi bajakan itu seringkali salah cetak, Shakespeare sama sekali tidak mencegah. Sekitar tahun 1612, ketika berusia 48 tahun, dia mendadak pensiun dari kegiatan menulis, kembali ke Stratford, dan meneruskan hidup bersama istrinya. Dia wafat di sana pada April 1616 dan dimakamkan di pekarangan gereja. Batu nisan yang diduga merupakan makamnya tidak ditulisi namanya. Namun beberapa saat kemudian didirikanlah sebuah monumen di salah satu dinding di dekat sana. 3 minggu sebelum wafatnya, dia menuliskan surat wasiat, meninggalkan sebagian besar hartanya kepada putri tertua, Susanna. Susanna dan keturunan-keturunannya terus tinggal di New Place, sampai orang terakhir dari mereka wafat pada 1670. Harus ditegaskan bahwa sebagian besar biografi yang diterbitkan pada masa kini adalah murni konjungtur yang dilakukan para penulis biografi ortodoks. Tidak ada catatan resmi di mana Shakespeare dinyatakan pernah menjadi siswa di Stratford Grammar School. Juga tidak ada siswa atau guru di sana yang mengklaim pernah menjadi teman sekelas atau pengajar si penulis besar ini. Serupa dengan itu, tidak begitu jelas apakah dia pernah memiliki karir gemilang selaku aktor. Meski begitu, sekilas kisah resmi ini terdengar masuk akal. Namun jika kita menelitinya agak lebih mendalam, berbagai kesulitan besar mulai bermunculan. Masalah pertama, yang bahkan disebutkan oleh para penulis biografi ortodoks, adalah bahwa kita hanya memiliki sangat sedikit informasi soal kehidupan Shakespeare, jauh lebih sedikit daripada yang dapat kita harapkan dari seorang tokoh yang begitu ternama. Dalam upaya menjelaskan kurangnya data ini, orang kadang berkata, dia hidup nyaris 400 tahun lalu. Wajar saja sebagian besar dokumen tentang dia atau yang ditulisnya telah hilang. Tapi pandangan ini terlalu meremehkan jumlah informasi yang kita miliki tentang zaman di mana Shakespeare hidup. Dia tidak hidup di sebuah negeri terbelakang atau di zaman barbar, tapi di Inggris, di masa kekuasaan Ratu Elizabeth, sebuah masa yang terdokumentasi dengan baik, di mana terdapat mesin cetak, di mana tulisan yang dicetak mudah ditemui, dan di mana ada banyak sekali orang yang melek huruf. Tentu saja banyak dokumen yang telah lenyap, namun beberapa juta dokumen asli dari masa itu masih terpelihara sampai sekarang. Karena besarnya minat tentang William Shakespeare, sehimpunan besar orang terpelajar menghabiskan 3 generasi untuk mencari data, mengeruk informasi tentang jenius sastra paling kondang di dunia. Sebagai produk sampingan dari pencarian itu, mereka mengungkap bertumpuk-tumpuk informasi tentang hampir semua penyair besar di masa itu, dan juga tentang banyak penyair yang tidak terkenal. Tapi yang mereka dapatkan tentang Shakespeare hanya sekitar 3 lusin rujukan yang tidak penting. Tidak satupun yang menggambarkan dirinya sebagai seorang penyair atau penulis naskah drama. Kita tahu jauh lebih banyak tentang kehidupan Francis Bacon,
Ratu Elizabeth, Ben Jonson, atau Edmund Spenser daripada yang kita ketahui tentang kehidupan Shakespeare. Bahkan kita tahu lebih banyak tentang hidup seorang penyair kecil seperti John Lyly daripada yang kita tahu tentang Shakespeare. Sangat berkebalikan dengan Isaac Newton, jenius ilmiah terkemuka dalam sejarah. Kita memiliki ribuan dokumen asli tentang atau yang ditulis sendiri olehnya, yang seperti halnya Shakespeare juga datang dari sebuah kota kecil di Inggris. Kita harus mengakui bahwa Newton dilahirkan 78 tahun setelah Shakespeare, tapi kita juga punya lebih banyak informasi rinci tentang Galileo yang dilahirkan di tahun yang sama dengan Shakespeare, tentang Michelangelo dilahirkan 89 tahun lebih awal, atau bahkan tentang Boccaccio lahir pada 1313 daripada yang kita ketahui tentang Shakespeare. Satu masalah terkait adalah fakta bahwa selama tahun-tahunnya di London, penulis naskah ternama ini nyaris tidak dikenal orang. Shakespeare konon menghabiskan hampir 20 tahun di London, 1592 sampai 1612. Tapi kita tidak dapat memperoleh satu catatan pun pada rentang 20 tahun itu, di mana ada yang melihat aktor dan penulis naskah besar ini dengan mata kepala sendiri. Ketika orang melihat aktor ternama Richard Purbeck atau bertemu dengan penulis naskah Ben Jonson, mereka menuliskannya sebagai peristiwa yang patut dicatat. Tapi jika siapapun di London selama 20 tahun keemasannya menyaksikan Shakespeare di atas panggung atau mendiskusikan syair bersamanya atau berkorespondensi dengannya, mereka tak merasa pertemuan itu layak disebutkan. Satu-satunya penjelasan fakta-fakta di atas adalah bahwa nama William Shakespeare merupakan nama pena yang digunakan si penulis dalam upaya untuk menyembunyikan identitas aslinya. Upaya itu sangat berhasil sampai-sampai orang yang berjumpa dengannya tidak mengetahui bahwa mereka sedang berjumpa dengan William Shakespeare yang terkenal itu. Tentu saja, Shakespeare yang namanya begitu mirip tidak akan sukses bersembunyi di balik nama pena seperti itu. Mungkin kesulitan terbesar dalam kisah resmi itu adalah sikap terhadap Shakespeare di Stratford-on-Avon. Walaupun Shakespeare dianggap sebagai penulis terbesar di Inggris dan seorang aktor ternama, tidak seorang pun di kampung halamannya yang menyadarinya sebagai seorang pesohor. Bahkan tidak menyadari bahwa ada yang tidak biasa tentang orang ini. Ini sungguh mengherankan jika kita ingat bahwa dia miskin ketika meninggalkan Stratford dan kaya raya ketika kembali. Perubahan yang pasti membuat sanak dan kerabat terheran-heran, tapi kenyataannya selama masa hidupnya tidak satupun sanak atau kerabatnya di Stratford, bahkan tidak keluarganya sendiri, yang pernah merujuk Shakespeare sebagai seorang aktor, penulis naskah, penyair, atau tokoh sastra dalam bentuk apapun. Nah, bagaimana dengan naskah drama yang ditulis tangan oleh Shakespeare? Pastinya itu akan membuktikan dirinya sebagai si penulis. Sayangnya tidak ada naskah drama yang ditulis dengan tulisan tangannya, ataupun coret-coretan awal, fragmen-fragmen, ataupun karya-karya yang belum diterbitkan atau selesai. Bahkan selain 6 tanda tangan pada dokumen legal, tidak satu pun yang dibuat dengan tulisan tangannya. Tidak ada catatan, tidak ada buku catatan,
Tidak ada memoranda, tidak ada catatan harian, tidak ditemukan surat pribadi yang ditulisnya, bahkan juga surat-surat bisnis. Bahkan para penulis biografinya yang paling awal mengaku tidak pernah melihat dokumen yang ditulis dengan tulisan tangan Shakespeare. Menilai catatan ini, nampaknya Shakespeare yang sama sekali bukan seorang penulis, bisa jadi hampir tidak dapat menulis atau malah buta aksara. Satu poin terkait adalah kenyataan bahwa kedua orang tua, istri, dan anak-anak Shakespeare semuanya buta aksara. Nah, seseorang tidak bisa memilih orang tuanya, dan dia bisa memilih pasangan hidup tanpa harus mensyaratkan kemampuan membaca. Tapi sangat tidak bisa dipercaya bahwa seorang ayah yang kemampuan menuliskan kata-kata sungguh luar biasa akan membiarkan putri-putrinya tumbuh dewasa dalam keadaan buta aksara. Jika Shakespeare memang Shakespeare, dialah satu-satunya penulis besar dalam sejarah yang anak-anaknya dikenal buta aksara. Lalu ada juga masalah tentang surat wasiat Shakespeare. Dokumen aslinya dapat ditemukan, 3 halaman panjangnya, dan daftar hartanya secara cukup rinci dengan banyak warisan ditetapkan secara spesifik. Sama sekali tidak disebutkan soal puisi, drama, naskah, karya yang sedang digarap, atau hak penerbitan apapun. Tidak juga disebutkan soal buku-buku atau kertas-kertas kerjanya. Tidak ada petunjuk apapun bahwa dia ingin naskah-naskahnya yang belum terbit untuk diterbitkan, meskipun setidaknya 20 di antaranya belum dicetak, atau bahwa dia pernah menulis puisi atau drama dalam hidupnya. Ini surat wasiat seorang saudagar yang tidak pernah mengecap bangku sekolah dan mungkin buta aksara. Juga patut mencatat bahwa di masa para penyair Inggris biasanya menyelenggarakan pemakaman-pemakaman megah dan mengarang eulogi-eulogi panjang yang indah jika salah satu rekan mereka wafat. Meninggalnya Shakespeare pada 1616 sama sekali tidak disebut oleh penulis manapun di Inggris. Bahkan juga Ben Jonson yang belakangan mengklaim sebagai pengagum dan kawan dekat William Shakespeare tidak menyatakan penyesalan sedikit pun ketika Shakespeare wafat, bahkan tidak menyinggung peristiwa itu. Para penyair masa itu jelas tak melihat ada kaitannya antara pria dari Stratford itu dan penulis naskah besar yang mereka kenal. Bagi saya, argumentasi-argumentasi yang telah terjadi ini sungguh memberikan kesimpulan, dan tidak lagi dibutuhkan bukti lagi bahwa Shakespeare bukanlah penulis naskah dan bahwa William Shakespeare adalah nama pena yang digunakan untuk menyembunyikan identitas asli si penulis. Namun ada beberapa argumen kuat lainnya yang menyangkal Shakespeare sebagai seorang penulis. Walau upaya-upaya meyakinkan mereka ini tidak krusial untuk melawannya dalam kasus ini. Sebagai contoh, kebanyakan penulis drama dan fiksi menyertakan kejadian-kejadian dalam kehidupan mereka dalam tulisan-tulisan mereka. Seringnya kejadian-kejadian itu menjadi bagian penting dari kisah mereka. Tapi drama-drama Shakespeare nyaris tidak punya insiden atau lingkup peristiwa yang dapat dirunut pada pengalaman Shakespeare sendiri. Argumen lainnya adalah bahwa si penulis, William Shakespeare, merupakan seseorang yang sangat terpelajar. Perhatikanlah kosakatanya yang begitu besar, jauh lebih besar daripada penulis naskah lainnya. Keakrabannya dengan bahasa Latin dan Perancis, pengetahuan akuratnya soal istilah-istilah hukum, dan pengetahuan luasnya tentang sastra klasik
Namun semua orang sepakat bahwa Shakespeare tidak pernah kuliah dan seperti dijelaskan di atas, bahkan diragukan pernah mengikuti pendidikan dasar. Persoalan lainnya adalah bahwa Shakespeare, si penulis, tampaknya memiliki simpati pada kaum aristokrat dan juga berlatar belakang aristokrasi, sangat mengenal kegemaran aristokrasi seperti berburu rubah dan burung elang, serta akrab dengan kehidupan istana dan intrik-intriknya. Di pihak lain, Shakespeare datang dari sebuah kota kecil dan memiliki latar belakang borjuis kecil. Ada banyak aspek lain dari kehidupan Shakespeare yang tidak cocok dengan hipotesis bahwa dialah si penulis terkenal itu, William Shakespeare. Saya dapat dengan mudah menuliskan kelemahan lain dari teori ini, halaman demi halaman. Para pembaca yang ingin rincian tambahan dapat menemukannya dalam buku The Mysterious William Shakespeare, karya Charlton Cockburn. Tentu saja, para penulis biografi ortodoks telah membangun penjelasan-penjelasan hipotesis untuk masing-masing kelemahan tersebut. Dan untuk setiap masalah yang saya jabarkan, beberapa penjelasan itu tampaknya tidak masuk akal. Tapi setidaknya masing-masing penjelasan itu masih mungkin terjadi. Misalnya, mungkin saja walau orang cenderung menyimpan surat-surat yang mereka terima dari orang-orang terkenal, merupakan suatu kebetulan bahwa semua surat pribadi dan surat bisnis yang pernah ditulis Shakespeare lenyap tanpa jejak, bersama semua catatan, buku catatan, dan naskahnya. Juga mungkin saja penyair terbesar Inggris mengarang epitafnya sendiri, pantun kocak kekanak-kanakan seperti yang kita lihat pada nisannya. Mungkin saja seseorang yang dramanya menunjukkan kekagumannya pada wanita yang cerdas dan berpendidikan membiarkan putrinya tumbuh sebagai seorang buta aksara. Dan mungkin saja walaupun Shakespeare seorang penulis paling dipuji di Inggris, tidak satu pun teman, kerabat, atau tetangganya di Stratford yang pernah merujuknya sebagai seorang aktor, penyair, atau penulis naskah. Tidak terlalu masuk akal, tapi mungkin saja. Namun dalam kasus ini, seperti sebagian besar kasus lainnya, keseluruhan itu lebih besar daripada bagian-bagiannya. Jika hanya ada satu atau dua masalah dengan kisah resminya, maka kita akan bisa menerima penjelasan-penjelasannya meski tidak terlalu masuk akal. Tapi setelah beberapa saat, kita pasti akan memperhatikan bahwa tidak satupun keterangan yang cocok secara wajar dengan kisah resmi. Setiap hal mengenai kisah ini tampaknya membutuhkan penjelasan tambahan yang seringkali kurang masuk akal. Yang menjadi masalahnya, William Shakespeare dari Stratford-on-Avon merupakan seorang saudagar dari kota kecil yang nyaris buta aksara, baik pendidikannya, karakternya, tindakannya, dan apa yang dikatakan sanak kerabat tentang dirinya tidaklah konsisten dengan sosoknya sebagai si penulis besar, William Shakespeare. Nah, jika Shakespeare bukan penulis drama-drama itu, maka siapa yang menulisnya? Banyak nama yang telah diajukan. Salah satu yang paling terkenal adalah filsuf ternama Francis Bacon. Namun di tahun-tahun belakangan ini, akumulasi bukti mengarahkan pendapat orang kepada Edward Vere. Kita tahu banyak soal Edward Vere. Kehidupannya penuh warna petualangan dan banyak kejadian dalam hidupnya yang tercermin dalam drama-drama itu. Dia dilahirkan pada 1550, putra pewaris Earl of Oxford ke-16.
seorang aristokrat kaya raya dan berpangkat tinggi, sebagaimana kewajiban pewaris gelar, yang bisa dirunut usianya sejak penaklukan orang-orang Normandia. Edward muda menerima pelatihan semua keterampilan yang harus dikuasai seorang tuan muda: menunggang kuda, berburu, kemiliteran, seni, serta juga kesenangan-kesenangan lainnya seperti musik dan dansa. Pendidikan akademiknya juga tidak diabaikan. Dia memiliki guru privat, baik dalam bahasa Perancis maupun Latin, selain juga untuk mata pelajaran lainnya. Akhirnya dia mendapatkan gelar sarjana muda dari Universitas Cambridge dan gelar master dari Oxford. Setelah itu, dia belajar hukum selama setahun di Gray's Inn, salah satu Inns of Court terkenal di London. Ayahnya meninggal saat Edward baru berusia 12 tahun dan ibunya kemudian menikah lagi. Tapi Edward tidak lama tinggal dengan ibunya. Dia menjadi seorang bangsawan asuh dan dididik oleh seorang ayah angkat. Ayah angkat yang ditunjuk adalah William Cecil, bendahara kerajaan Inggris dan bertahun-tahun menjadi anggota Dewan Penasehat Pribadi Ratu Elizabeth. Sebagai penasehat ratu yang paling senior dan dipercaya, Cecil merupakan salah satu orang paling berkuasa di Inggris. De Vere muda, sesuai dengan haknya sebagai bangsawan, diperlakukan sebagai salah satu anggota keluarga oleh rumah tangga Cecil. Sebuah insiden misterius di mana dia membunuh salah satu pembantu rumah tangga Cecil tidak diajukan ke pengadilan karena pengaruh Cecil. Pada akhir masa remajanya, dia diperkenalkan pada Balairung, di mana dia bertemu semua tokoh terkemuka termasuk Ratu sendiri. Ratu sangat terkesan dengan pria muda ini. Selain cerdas, atletis, dan berkarisma, dia juga sangat tampan. Dia pun segera menjadi salah satu favorit ratu. Ketika berusia 21 tahun, De Vere menikahi Anne Cecil, putri ayah angkatnya, karena dibesarkan bersama dan Anne nyaris seperti adik kecilnya. Pernikahan ini agak di luar kebiasaan, tapi Postumus Leonatus, pahlawan drama dalam Cymbeline, juga seorang bangsawan angkat yang menikahi putri ayah angkatnya, dan ada banyak lagi kemiripan antara kisahnya dan kisah De Vere. Ketika berusia 24 tahun, De Vere berangkat menjelajahi Eropa. Dia mengunjungi Perancis dan Jerman, menghabiskan sekitar 10 bulan di Italia, lalu kembali ke Inggris melalui Perancis. Pada perjalanan menyeberangi Selat Inggris, kapalnya diserang bajak laut yang berencana menyandra para penumpang untuk mendapatkan tebusan. Namun De Vere memberitahu para bajak laut soal kedekatan pribadinya dengan Ratu Elizabeth. Para pembajak pun merasa akan lebih tepat jika dia dilepaskan tanpa meminta uang tebusan. Insiden serupa juga menimpa pahlawan dalam drama Hamlet. Sementara istrinya Anne melahirkan seorang putri, meskipun anak itu dilahirkan hanya 8 bulan setelah De Vere meninggalkan Inggris. Dia bersikeras anak itu bukan anaknya, menuduh Anne selingkuh. Dia pun menolak tinggal bersama istrinya. Sebagian besar ahli sejarah menilai tuduhan ini tidak berdasar. Tampaknya De Vere akhirnya berkesimpulan serupa karena setelah berpisah 5 tahun, dia mencabut tuduhannya dan kembali tinggal bersama Anne.
Tuduhan keliru tentang perselingkuhan istri merupakan tema yang sering muncul dalam drama Shakespeare. Misalnya, All's Well That Ends Well, Cymbeline, The Winter's Tale, and Othello. Dan dalam tiap kasus, sang istri yang berduka karena dituduh dengan tidak adil akhirnya memaafkan sang suami. Selama 5 tahun berpisah dari istrinya, De Vere berselingkuh dengan seorang putri istana yang berakhir dengan kehamilan. Ratu Elizabeth yang murka mendengar hal ini memerintahkan penangkapan De Vere dan mengirimnya ke menara London. Dia dilepaskan setelah beberapa bulan, tapi seorang teman putri itu yang mendendam karena tindakan De Vere menyerangnya sampai dia terluka parah. Perkelahian jalanan antar anggota dari kedua keluarga ini berlangsung beberapa lama sampai ratu sendiri mengancam akan memasukkan mereka semua ke penjara jika tidak mau berhenti. Mengingatkan kita pada Romeo dan Juliet. Setelah De Vere tinggal kembali bersama istrinya, mereka memiliki 5 anak. Lalu Anne yang baru berusia 32 tahun meninggal mendadak. 4 tahun kemudian De Vere menikah lagi dan istri keduanya ini hidup lebih lama dari dirinya. Sementara itu keadaan keuangan De Vere yang buruk karena kebiasaannya menghamburkan uang telah membaik secara radikal. Pada 1586, ketika De Vere berusia 36 tahun, Ratu Elizabeth menganugerahinya pensiun seumur hidup dengan jumlah yang menakjubkan, 1.000 pound sterling setahun. Ini setara dengan sekitar 100.000 dolar setahun saat ini tanpa dipotong pajak. Jumlah yang luar biasa, khususnya karena Elizabeth biasanya bertangan besi dalam hal uang. Yang mengherankan, hibah ini diberikan tanpa mengharuskan De Vere melakukan apapun sebagai imbalannya atau jasa-jasanya di masa lalu yang layak dianugerahi hibah seperti ini. Santunan ini diberikan secara teratur sampai ratu wafat dan penggantinya, Raja James I, meneruskan pembayaran santunan ini setelah wafatnya ratu pada 1603. De Vere selalu meminati puisi dan teater, berteman dengan banyak tokoh sastra, dan terkenal setelah menulis puisi dan drama dengan namanya sendiri, meski usianya masih muda. Naskah-naskahnya ini sudah hilang, namun beberapa puisinya selamat. Beberapa di antaranya sangat baik, walau jauh di bawah standar William Shakespeare dewasa. Namun dia tidak menerbitkan apapun karena paham yang beredar pada waktu itu bahwa seorang bangsawan dapat menuai malu jika menerbitkan puisi ciptaannya. Pandangan semacam ini sangat umum berlaku pada waktu itu dan tabu ini jarang sekali dilanggar. Setelah turunnya santunan dari Ratu Elizabeth, De Vere tidak pernah lagi menulis dengan namanya sendiri. Namun dalam beberapa tahun mulai muncullah puisi dan naskah drama atas nama seorang penulis yang tak ternama, William Shakespeare. Mengapa Elizabeth menganugerahkan santunan yang luar biasa murah hati kepada De Vere? Walaupun tidak pernah ada alasan yang dinyatakan, penjelasan yang cukup masuk akal adalah ratu seperti banyak monarki sebelum dia menjadi patron dari seorang artis berbakat dengan harapan pencapaian seni itu akan mengharumkan masa di mana dia berkuasa. Jika itu alasannya, maka ratu jelas mendapatkan imbalan yang sangat sesuai.
Bahkan tak ada penguasa sebelum atau sesudah dia yang membuat pilihan setepat itu. Setelah dianugerahi pensiun oleh ratu, De Vere yang tadinya sangat aktif berkeliaran di Balairung pun mengundurkan diri dari kehidupan istana. Kita dapat menganggap dirinya menghabiskan 18 tahun terakhir hidupnya untuk menulis dan memperbaiki naskah drama dan puisi dahsyat yang membuat William Shakespeare ternama. Dia wafat pada 1604 semasa serangan wabah penyakit dan dimakamkan dekat kampung halamannya di Hackney di dekat desa Stratford. Ada 2 kota di Inggris yang bernama Stratford, dan pada masa itu kota yang ini lebih besar daripada Stratford-on-Avon. Tidak seperti Shakespeare atau orang lain yang diajukan sebagai identitas asli sang penulis, Edward de Vere tampaknya sangat cocok dengan ciri-ciri William Shakespeare yang misterius itu. Dia punya latar belakang pendidikan yang sangat baik, mempelajari hukum, dan sangat mampu berbahasa asing. Dia menguasai bahasa Latin dan Perancis, mungkin juga bahasa lainnya. Dia seorang bangsawan dan memiliki pengetahuan sebagai orang dalam istana dan intrik-intriknya. Dia memiliki banyak waktu luang yang diperlukan untuk mengarang naskah-naskahnya. Dia seringkali digambarkan sebagai pria yang cerdas dan berbakat oleh orang lain. Dia berminat pada teater sejak kecil dan dikenal menulis puisi dan drama atas namanya sendiri semasa muda. Bahkan dia disebut secara khusus saat masih hidup sebagai salah satu bangsawan yang menulis puisi. Tapi karena tabu di masa itu tidak mempublikasikannya atas namanya sendiri. Selain itu, dia dipuji sebagai penulis puisi yang sangat terampil dan luar biasa. Penggambaran ini terdapat dalam dokumen yang masih utuh dari masa itu. Drama-drama William Shakespeare mengandung sejumlah besar peristiwa dan karakter yang dapat dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa, orang-orang, dan situasi-situasi dalam kehidupan Edward de Vere. Beberapa di antaranya telah disebutkan di atas, tapi masih ada banyak lainnya. Satu-satunya keberatan untuk menerima de Vere sebagai penulis drama-drama ini adalah pernyataan mengapa dia menyembunyikan identitasnya. Ada beberapa penjelasan yang mungkin. 1. Ada tabu keras di masa itu yang melarang penulisan puisi oleh para bangsawan atau naskah drama untuk teater komersial. 2. De Vere dikenal sebagai orang dalam istana karena kebanyakan naskahnya terkait dengan kehidupan istana. Jika dia mengakui sebagai penulisnya, maka banyak orang pasti akan beranggapan dan mungkin menganggapnya dengan benar bahwa berbagai tokoh dalam drama itu dimaksudkan sebagai parodi-parodi mengejek soal orang-orang yang memang benar-benar nyata di istana tersebut. Saat ini penulisan semacam ini dianggap biasa saja, dan meski tidak disambut baik, bukanlah satu alasan untuk bertindak. Dengan standar pada masa itu, ini setidaknya akan menjadi alasan untuk menggugat ke pengadilan dan lebih mengarah pada tantangan duel. Dengan menyembunyikan identitasnya, de Vere menghindari masalah-masalah seperti ini. 3. Banyak soneta William Shakespeare ditujukan kepada seorang wanita yang dicintainya. Jika dia mengaku sebagai penulisnya, hal ini akan membuat malu istrinya. 4. Yang lebih buruk,
Banyak dari soneta-soneta lainnya ditujukan kepada seorang pria dan diartikan sebagai petunjuk bahwa penulisnya merupakan seorang homoseksual atau biseksual. Entah interpretasi ini tepat atau tidak, kebanyakan kritikus menganggapnya tidak benar. Pengakuan bahwa dirinya merupakan penulis soneta-soneta itu akan menimbulkan gosip yang akan sangat memalukan bagi keluarganya. Mungkin tidak satupun alasan di atas yang cukup meyakinkan jika diambil satu persatu. Namun, jika menimbang semuanya sekaligus, ini mungkin merupakan alasan mengapa De Vere menyembunyikan identitasnya. Tapi mungkin saja dia punya alasan lain yang tidak kita ketahui. Misalnya mungkin saja sebagai salah satu syarat pensiun yang dianugerahkan kepadanya, Elizabeth bersikeras agar De Vere tidak melanggar norma-norma sosial dan menghindarkan terjadinya duel antara banyak pria yang menjadi favoritnya, dan tidak menerbitkan apapun atas namanya sendiri. Entah kita mengetahui atau tidak alasan De Vere menyembunyikan identitasnya sebagai penulis, tapi dia memenuhi ciri-ciri seorang Shakespeare dengan tepat dalam semua aspek lainnya. Dan ingat, tidak ada orang lain yang mendekati ciri-ciri ini. Bagi saya tampaknya telah tepat dipastikan bahwa dialah sang penulis. Satu pertanyaan terakhir. Bagaimana Shakespeare bisa dianggap sebagai penulis naskah-naskah itu? Anggapan ini tampaknya berasal dari 3 rujukan, masing-masing dibuat beberapa tahun setelah Shakespeare meninggal, dan masing-masing juga agak kabur, kecuali jika kita mempostulatkan kebetulan yang sangat ajaib. Tampaknya seseorang atau beberapa orang dengan sengaja menyusun sebuah hoax, kisah isapan jempol. Mengapa itu dilakukan dan oleh siapa? Kita tidak dapat memastikan jawaban pertanyaan itu, namun penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa hoax ini dikarang oleh keluarga De Vere ketika mereka memutuskan sekitar tahun 1620 menerbitkan kumpulan karyanya dan memilih terus mempertahankan kerahasiaan identitasnya. Motif mereka mungkin sangat mirip dengan motifnya sendiri, takut terjadinya skandal, dan mungkin motif-motif lainnya seperti janji pada monarki. Untuk semakin melengkapi penyamaran ini, mereka memutuskan untuk mengajukan orang lain sebagai penulisnya. Shakespeare merupakan pilihan yang paling mudah karena kemiripan namanya. Di samping itu, Shakespeare telah meninggal beberapa tahun sebelumnya dan tidak mungkin melancarkan bantahan. Dan karena dia kurang dikenal di London dan lebih tidak diingat orang, maka hanya sangat sedikit orang yang akan menyadari bahwa kisah ini hanyalah isapan jempol. Penyamaran ini mungkin mudah dijalankan. Ben Jonson yang menuliskan puisi pendahuluan untuk edisi First Folio dibujuk untuk menyertakan beberapa baris kalimat kabur yang dengan cukup jelas memberikan petunjuk, tanpa menyatakan secara langsung atau menyebarkan kebohongan-kebohongan bahwa sang penulis berasal dari Stratford-on-Avon. Mereka juga mengatur untuk mendirikan sebuah monumen di sana, di dekat makam Shakespeare, dengan inskripsi yang mengandung kata-kata pujian yang tinggi, walau juga kabur. Karena identitas William Shakespeare selalu dirahasiakan, beberapa petunjuk bahwa dialah pria dari Stratford sudah cukup untuk mengulirkan kisah ini. Tidak seorang pun di masa itu
yang amat tertarik untuk memeriksa kisah ini secara teliti. Minat terhadap biografi tokoh-tokoh sastra jauh lebih kecil di masa itu daripada sekarang. Pada saat biografi Shakespeare pertama ditulis oleh William Rowe 1709, mereka-mereka yang tahu tentang kebenaran itu telah lama meninggal. Dan mitos bahwa Shakespeare adalah Shakespeare yang telah lama diterima orang.